Barakallahu fikum, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di ma'had yang mubarak ini di dalam daurah ilmiah yang pertama ini ya. Yang kedua. Ketiga ya, Bang. Ya, di dalam daurah ilmiah yang ketiga yang semoga ini menjadi sebaik-baik bekal bagi kita dalam kehidupan kita di dunia untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum, keberadaan daurah ilmiah seperti ini kita semua tahu sangat besar manfaatnya. Karena agama ini dibangun di atas ilmu dan amal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan al-huda, petunjuk dan agama yang hak. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-huda adalah al-ilmun nafi' dan dinul haq adalah al-amalus salih. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun, supaya Allah menangkan atau tinggikan agama ini di atas agama-agama yang lainnya meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Artinya Islam akan ditinggikan dan dimuliakan ketika umatnya berpegang teguh dengan ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah sebab kemuliaan dunia dan akhirat. Sesibuk apapun kita, keadaan apapun yang menimpa kita, tetap ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang perhatian terhadap kepada ilmu agama, penyebaran ilmu agama. Dan inilah yang selalu mereka usahakan dan perjuangkan, karena ilmu adalah warisan para nabi alaihi wassalatu wassalam, dan ilmu adalah sebaik-baik yang kita sebarkan di muka bumi supaya menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, turunnya keberkahan dan kemaslahatan bagi semua makhluk, bahkan bukan cuma manusia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil bahri hatta an-namlatu fi juhriha wa fi riwayatin hatta hitanul bahri. Orang yang berilmu itu akan selalu dimohonkan ampun kepada Allah, didoakan kebaikan oleh semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai semut di lubangnya, bahkan sampai ikan di lautan. Apa hubungannya orang yang memiliki ilmu dan menyebarkan ilmu sampai didoakan oleh semut di dalam sarangnya, di lubangnya, dan ikan di lautan? Dikarenakan orang yang berilmu, ketika dia mengajarkan ilmu dan menjadi sebab tersebarnya ilmu yang hak, semua makhluk merasakan manfaatnya. Keberkahan turun dari Allah, bencana pun berkurang. Sehingga makhluk-makhluk hidup bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang-orang yang menjadi sebab turun dan tersebarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan penyebaran ilmu agama. Jadi inilah yang ingin kita usahakan di dalam daurah-daurah yang kita adakan, termasuk tentu saja yang ingin kita usahakan ya dengan mengadakan madrasah seperti madrasah antum yang mubarakah ini, madrasah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Tujuannya agar ilmu ini tersebar di masyarakat dengan kita mendidik para santri, para thalabatul ilmi, kemudian mereka akan pulang berdakwah
ya, liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, supaya mereka bisa memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka pulang kepada kaumnya tersebut agar mereka bisa mendapatkan peringatan. Ini tujuan karena kita semua meniatkan agar mendapatkan keutamaan yang tinggi dalam agama ini dengan menjadi seorang penuntut ilmu untuk menghidupkan agama ini. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, man talabal ilma liyuhyiya bihil Islam fahuwa minas siddiqin wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwah. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, untuk menyebarkan agama setelah dia mengamalkan pada dirinya, maka dia termasuk orang-orang yang siddiq, yang kedudukan atau derajatnya setelah derajat para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi jamaah sekalian hafidhakumullah, menuntut ilmu tidak pernah kita lupakan sekali lagi dalam kondisi apapun. Ya, sampai pun ketika banyak bencana yang terjadi. Karena bencana kita tahu kan sebabnya karena manusia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu justru merupakan sebaik-baik sebab untuk menjauhkan manusia dari bencana, atau paling tidak mengurangi bencana yang menimpa mereka. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Maka musibah apa saja yang menimpa kalian wahai manusia, maka itu disebabkan dosa-dosa yang kalian lakukan, dan Allah memaafkan dari kebanyakannya. Jadi justru bencana itu akan dikurangi atau dihindarkan, diangkat dengan sebab kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa kita lakukan kecuali dengan menuntut ilmu dan berusaha mempraktekannya. Maka jamaah sekalian hafidhakumullah, menuntut ilmu adalah sumber semua kebaikan dan kemuliaan dunia akhirat. Itu sudah kesimpulannya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, walau lam yakun fi fadlil ilmi illa al-qurbu min rabbil alamin wal iltihaku bi alamil malaikati wa suhbatul mala'il a'la lakafa bihi syarafan wa fadla fa kaifa wa izzud dunya wal akhirati manutun bihi masyrutun bihusulih. Seandainya tidak ada keutamaan ilmu kecuali sebagai qurb, amalan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Waliltihaku bi alamil malaikati, dan menjadikan seorang hamba bisa bergabung dengan alamnya para malaikat. Bahkan suhbatul mala'il a'la, bisa menyertai makhluk-makhluk mulia di sisi Allah yang paling tinggi. Kalau bukan keutamaan ilmu kecuali ini, maka cukuplah sebagai syaraf, kemuliaan dan keutamaan. Fakaifa, maka bagaimana lagi jika dikatakan semua kemuliaan dunia dan akhirat manutun bihi masyrutun bihusuli, tergantung dari ilmu, ya, dan disyaratkan untuk meraih kemuliaan dunia dan akhirat tersebut dengan menuntut ilmu. Jadi kesimpulannya semua kemuliaan. Inilah sebabnya para nabi dan para rasul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah yang mengambil warisan mereka, yaitu warisan ilmu agama. Oleh karena itu, wasiat bagi penuntut ilmu atau nasihat bagi penuntut ilmu ini adalah sebaik-baik nasihat bagi orang-orang yang akan meniti kemuliaan yang tinggi selama mereka bersabar dalam menuntut ilmu, selama mereka terus berpegang teguh dengan ilmu agama ini, ilmu yang bermanfaat, kemudian mengamalkan dalam diri mereka, serta bersabar ketika menyebarkan ilmu ini kepada
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kita ketahui bersama pernyataan sebagian dari para ulama. Imam Ibnul Mubarak rahimahullah taala pernah mengatakan, la a'lamu ba'dan nubuwati afdala min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah tingkat kenabian kedudukan yang lebih mulia daripada orang-orang yang menyebarkan ilmu agama. Ya, ada juga pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di kitab Jala'ul Afham, tabligus sunani ilal ummati afdalu min tabligi sihami ila nuhuril a'da, li'anna dzalika tablighu yaf'aluhu katsirun minan nas, wa amma tabligus sunan fala yaqumu bihi illa warathatul anbiya'i wa khulafa'uhum fi umamihim ja'alanallahu ta'ala minhum bimannihi wa karamih. Menyebarkan sunnah kepada umat lebih utama daripada melontarkan panah ke leher musuh. Jadi menyebarkan sunnah lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Sama-sama tabligh, ini menyampaikan melontarkan senjata untuk berperang di jalan Allah. Ini menyampaikan, menyebarkan petunjuk sunnah Rasulullah SAW. Menyebarkan sunnah lebih utama. Kenapa? Kata beliau, karena melontarkan senjata itu banyak yang bisa melakukannya. Yang penting dia kuat, dia berani, dia latihan sedikit bisa. Tetapi menyebarkan sunnah kepada umat tidak bisa dilakukan kecuali oleh pewaris para nabi alaihi wassalatu wassalam dan para khalifah, orang-orang yang menggantikan tugas mereka di umat ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk ke dalam golongan mereka. Jadi ini kemuliaan yang sangat agung yang harusnya kita berlomba-lomba untuk bisa mengambil bagian, bahkan bagian yang sebesar-besarnya dari keutamaan dan kemuliaan ini. Tapi barakallahu fikum, di dalam daurah atau kajian yang akan saya sampaikan insyaallah ya, mengambil materi dari muhadharat, beberapa sesi ceramah atau kajian yang disampaikan oleh guru kita Syekhun Al-Allamah Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala, ketika beliau memberikan ta'liqat, beberapa komentar atau catatan kaki terhadap nasihat yang disampaikan oleh imam kita, imam Ahlus Sunnah, termasuk imam Ahlus Sunnah di zaman sekarang, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Jadi ada nasihat yang beliau sampaikan kepada para penuntut ilmu, kemudian diberikan komentar atau dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak. Inilah yang akan menjadi materi kajian kita untuk beberapa sesi insyaallah yang kita mulai dari malam ini. Sama-sama kita baca dan kita renungkan nasihat yang agung ini. Barakallahu fikum. Baik, kita mulai. Kita mulai membaca dari pengantar yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Ana aqra'u ahadu tullab yaqra'. Bagaimana, saya baca atau ayo baca. Karena waktu ya, biar cepat ya. Baik, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, dan aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar selain Allah satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Semoga salawat dari Allah dan salamnya terlimpahkan kepada beliau, kepada keluarganya dan para sahabatnya semua. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha
anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami hal-hal yang bermanfaat bagi kami dan jadikanlah bermanfaat ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, serta tambahkanlah bagi kami ilmu dan perbaikilah keadaan kami semua, dan janganlah Engkau menyerahkan kami kepada jiwa-jiwa kami meskipun sekejap mata. Ya Allah, berikanlah kepada jiwa kami ketakwaannya, sucikanlah jiwa kami. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, Engkaulah yang maha melindungi dan menguasainya. Ini doa yang tentu beberapa di antaranya diajarkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kata Syekh selanjutnya, amma ba'du, ma'asyiral kirami, baina aidina nasihatun azimatun wa mau'izatun balighatun lil imami Abdul Aziz ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral kiram, para saudara-saudaraku yang mulia, di hadapan kita saat ini ada sebuah nasihat yang agung, dan petuah yang sangat berpengaruh yang disampaikan oleh Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Katabaha wa amlaha litullabil ilmi nasihan lahum nasihata alimin murabbin musyfikin rahimahullahu ta'ala. Yang beliau tulis kemudian dibacakan kepada para penuntut ilmu sebagai nasihat bagi mereka, yang merupakan nasihat dari seorang yang berilmu, seorang pendidik, seorang yang sangat menyayangi murid-muridnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Wa qad katabaha aw amlaha waqta an kana naiban li raisil jami'atil islamiyyati bil madinatin nabawiyah. Yang mana beliau menulis ini dan membacakan kepada para penuntut ilmu di waktu ketika beliau menjadi naib, wakil, menjadi wakil dari dari mudir Jami'ah Islamiyah, wakil dari rektor Universitas Islam Madinah yang ada di Madinah Nabawiyah. Wa jadirun bi kulli talibi ilmin ay yata'ammala fi hadhihi an-nasihati ta'ammula al-mustafidil muntafi'il mu'tabir. Dan pantas bagi setiap penuntut ilmu untuk merenungkan nasihat ini dengan perenungan untuk mengambil faedah, mengambil manfaat dan pelajaran. Ketika nasihat itu disampaikan oleh seorang yang benar-benar menginginkan kebaikan, seorang yang memiliki kalimat yang ikhlas, insyaallah wala nuzaki 'alallahi ahadan, maka nasihat tersebut tentu sangat bermanfaat sekali. Karena kalimat nasihat ketika disampaikan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, itu pengaruhnya akan mudah masuk ke dalam hati manusia. Kalimat itu kalau dari hati ke hati, maka itu akan besar manfaatnya dibandingkan dari sekedar kalimat yang meskipun indah, tapi tujuannya untuk bukan kebaikan bagi orang yang mendengarkannya, maka itu bisa jadi sangat kecil faedahnya. Ada sebuah athar dari seorang tabi'in yang mulia, Imam Muhammad ibn Wasi' rahimahullah ta'ala. Ketika ada salah seorang yang datang kepadanya mengeluhkan kondisi sebagian dari mad'unya, yang ketika dinasehati sepertinya pengaruh dari nasihat tersebut sedikit. Seorang ini orang yang tukang ceramah, suka memberi nasihat di masjid. Datang dia kepada Imam Muhammad ibn Wasi'. Dia berkata, "Ayyuhal imam, mali ra'aitul quluba la takhsha wal uyuna la tadma wal juluda la taksyair." Wahai ayyuhal imam, wahai imam, kenapa saya melihat orang-orang yang saya nasihati, hati mereka tidak takut, mata mereka tidak menangis, kulit mereka tidak bergetar. Kenapa saya memberikan nasihat kepada mereka, mereka tidak mengambil manfaat, padahal dia sudah berusaha menyusun kata-kata dengan bahasa-bahasa yang harusnya menggetarkan hati. Maka Imam Muhammad bin Ibn Wasi', orang yang berilmu, pandangan sebagian kita akan mengatakan, ya sudahlah, yang namanya mad'u memang
tidak semua takut kepada Allah, tidak semua cinta kepada agama. Ya, ini kita cenderung menyalahkan mad'unya, padahal belum tentu dari mad'unya yang bermasalah. Kata beliau mengatakan, ya fulan atau ya hadza, ma ra'aitul qauma utu illa min kibalik. Wahai fulan, aku tidak memandang mereka-mereka yang kamu nasihati itu ditimpa keadaan seperti itu kecuali sebabnya dari dirimu. Ini masalahnya bukan mereka, tapi dari dirimu sendiri. Inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Karena nasihat itu ketika keluarnya dari hati akan mudah masuk ke dalam hati. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, nasihat itu ya yang kita ingin dengarkan bukan sekedar indahnya kata-kata yang disusun, atau bukan sekedar terkenalnya orang yang menyampaikan. Tapi lebih daripada itu, ya tadi, nasihat itu bersumber dari hati. Maka perbaiki diri kita ketika kita ingin menasihati orang. Kita merasa kenapa nasihat kurang menyentuh hati, kita merasa kenapa nasihat kurang membekas. Ya, jangan hanya sekedar perhatian kita terhadap susunan kata-kata. Ya, barakallahu fikum. Perhatian kita jangan sekedar kata-kata yang disusun dengan indah, tapi ingat, keikhlasan dari hati kita akan memudahkan nasihat masuk ke dalam hati orang yang kita nasihati tersebut. Ya tentu makanya kenapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW adalah sebaik-baik nasihat, sebaik-baik petunjuk. Jadi kalau ada kalimat dari Al-Quran, ada hadis yang sahih yang kita tahu, itu lebih bagus kita sampaikan. Karena jelas firman Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik tujuan ada pada firman Allah. Sebaik-baik tujuan ada pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menggambarkan kepada kita tentang nasihat yang paling penting untuk kita perhatikan adalah bagaimana kita berusaha menyampaikannya dari hati agar mudah masuk ke dalam hati orang lain. Baik. Qala rahimahullahu taala. Qala rahmatullahi alaih. Beliau Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala berkata, dan di sini ikhwan dan akhwat fiddin hafizakumullah, antum coba dengarkan ceramah dari Syekh bin Baz rahimahullah taala yang masih ada rekamannya. Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Syekh Ibnu Utsaimin, ya, dan yang masih hidup Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Para ulama besar ini, ya termasuk Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya, hafizahumullah taala. Kalau kita dengarkan ceramahnya, yakni kita akan merasa mengantuk. Apalagi ceramah yang panjang. Kalimat-kalimat yang mereka lontarkan kalimat biasa, apalagi yang sudah tua di antara mereka, suaranya agak serak-serak begitu. Antum dengarkan coba. Tidak dengan kata-kata yang mengandung retorika yang indah. Ya, tidak dengan apalagi gurauan dan lucu-lucu. Tidak ada. Tapi lihat manfaat yang mereka berikan kepada umat. Murid-murid mereka yang lahir kemudian menjadi ulama besar. Ya, doa-doa yang disampaikan umat ini untuk kebaikan mereka, rahmat Allah bagi mereka, pengampunan dosa-dosa mereka, menunjukkan kecintaan umat kepadanya. Ini perkara yang tidak diragukan lagi. Seperti itu. Para ulama ini ketika mendidik umat, mereka menyampaikan dengan niat yang ikhlas, yang dengan ini Allah Subhanahu wa taala yang akan menyampaikan ke hati umat, ya ini orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengambil manfaat dari nasihat tersebut. Baik, Syekh bin Baz rahimahullah taala memulai nasihatnya kepada para penuntut ilmu, beliau berkata, Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Ya, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya.
Amma ba'du, adapun selanjutnya. Fala raiba anna talabal ilmi min afdalil qurubati wa min asbabil fauzi bil jannati wal karamati liman amila bihi. Tidak ada keraguan, tidak diragukan lagi bahwa menuntut ilmu adalah termasuk amal-amal ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama, termasuk yang paling utama dari amal-amal qurbat, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan termasuk sebab untuk meraih surga dan kemuliaan bagi orang yang mengamalkannya. Jadi ini perkara yang tidak diragukan lagi. Bahkan kebanyakan dari ulama salaf mengatakan talabul ilmi afdalu min nawafilil ibadat. Menuntut ilmu itu lebih utama dibandingkan amalan-amalan sunnah. Tentu amal-amal yang wajib adalah yang paling tinggi, setelah itu amal-amalan sunnah. Ternyata amalan menuntut ilmu lebih utama dibandingkan amal-amalan sunnah. Seperti misalnya sholat duha, sholat malam, yang lainnya, amal-amal sunnah, menuntut ilmu lebih utama. Ini pernyataan dari para ulama salaf. Bagi orang yang mengamalkannya, tentu saja bagi orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Wa min ahammil muhimmati al-ikhlasu fi talabihi. Jadi bagi orang yang mengamalkan ilmu, supaya ilmunya itu bermanfaat. Karena di sini menuntut ilmu, amal yang mulia, ketika syaitan ingin memalingkan manusia dari kemuliaan ilmu ini, dijadikan hamba ini malas mengamalkannya. Ini termasuk penyakit yang harus diwaspadai dan selalu berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan darinya oleh seorang penuntut ilmu. Tidak asing bagi kita athar yang terkenal dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, hatafal ilmu bil amali wa in ajaba wa illa irtahal. Ilmu berbisik memanggil amal. Kalau amal menjawab, maka ilmu menetap. Wa illa, tapi kalau amal tidak datang, ilmu juga akan pergi. Makanya godaan syaitan bagi penuntut ilmu itu ada, dan selalu dua macam godaannya. Berlebih-lebihan dan kurang. Di dalam kitab Ighathatul Lahfan, Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata ketika menyebutkan godaan syaitan bagi penuntut ilmu, qassara biqaumin hatta mana'ahum minal ilmi alladhi yanfa'uhum wa tajawaza bil akharina hatta ja'alu ilma wahdahu huwal ghayata dunal amali bihi. Ilmu menggoda satu kaum supaya meremehkan, tidak mau belajar ilmu agama yang bermanfaat, anti menuntut ilmu. Satu kaum. Tapi ada orang yang mau belajar, syaitan ingin memalingkan dia. Bagaimana? Maka syaitan menggoda mereka untuk melampaui batas, sehingga mereka jadikan ilmu itu tujuan utama, tidak berpikir untuk mengamalkannya. Terjadi yang seperti ini. Orang-orang yang ketika dia merasa punya ilmu, justru tidak terlihat pada dirinya amal. Amalan-amalan sunnah dia anggap, ini cuma sunnah, tidak berdosa juga ditinggalkan. Perkara-perkara yang makruh justru diamalkan dengan alasan kan makruh. Perbuatan ini makruh, dilakukan juga tidak sampai berdosa. Lah mana cermin dari ilmu yang dimilikinya, yang harusnya dia adalah orang yang menegakkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berilmu harusnya pertimbangkan ini amal meskipun sunnah. Sunnah artinya kan dicintai oleh Allah, istihbab, dianjurkan. Yang makruh bahkan yang mubah kalau membuat lalai ditinggalkan. Ini ilmu itu harusnya mendorong seorang hamba untuk semakin bertambah ilmunya, semakin besar rasa takutnya kepada Allah, semakin semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini kemudian Syekh bin Baz rahimahullah taala memulai, wa min ahammil muhimmatil al-ikhlasu fi talabihi. Termasuk perkara yang paling penting dalam menuntut ilmu adalah ikhlas dalam menuntutnya. Wa dzalika bi an yakuna talabuhu lillahi la li gharadin akhar. Yaitu dengan menjadikan
tujuannya menuntut ilmu adalah karena Allah, bukan untuk tujuan yang lain. Sekarang penuntut ilmu itu dapat ujian besar di tengah masyarakat karena ilmu sekarang sudah dimuliakan. Ya, ini khususnya di kalangan orang-orang yang mengenal sunnah, dan orang yang mengenal sunnah sekarang itu banyak. Ketika seorang penuntut ilmu datang, Masya Allah, di mana-mana dia akan dipandang, di mana-mana dia akan diagungkan, dimuliakan. Ini ujian besar. Dulu waktu awal-awal tersebar dakwah salafiyah atau dakwah sunnah, orang masih sedikit yang mengenal ilmu. Sekarang sudah tersebar di mana-mana. Maka hal-hal yang memalingkan kita dari ikhlas ini banyak. Yang terjaga hanyalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal ikhlas dalam menuntut ilmu yang menjadi sebab dengan izin Allah keberkahan kita nanti dalam kemudahan mengamalkannya, dalam kemudahan dalam mendakwakannya, kemudahan dalam menghadapi masalah-masalah yang tentu kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan sebab utama pertolongan dari Allah di antaranya adalah sebab yang paling besar ikhlas ketika kita menuntut ilmu agama. Baik. Lianna dzalika huwa sabilul intifa'i bihi wa sababut taufiqi lil bulugi al maratib al aliyata fid dunya wal akhirati. Li bulugil maratibil aliyati fid dunya wal akhirah. Ya. Karena keikhlasan dalam menuntut ilmu ini, itulah jalan untuk bisa mengambil manfaatnya. Agar kita bisa mengamalkannya. Kita butuh pertolongan dari Allah. Sebabnya apa? Ikhlas. Dan sebab untuk mendapatkan taufik dari Allah. Agar bisa agar bisa mencapai kedudukan-kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Wa qad jaa'a fil hadisi 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya, disebutkan di dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Di sini dinyatakan hasan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yakni rihaha. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ditujukan untuk mencari wajah Allah, tapi dia tidak mempelajarinya kecuali untuk meraih salah satu dari perhiasan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Yaitu baunya, apalagi masuk. Ya, ini baunya saya tidak cium, apalagi bisa masuk ke dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Akhrajahu Abu Daud bi isnadin hasan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan, kata beliau. Wa akhrajat Tirmidzi bi isnadin fihi dha'fun anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Di hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi yang dalam sanadnya ada sedikit kelemahan, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man talabal ilma liyubahiya bihil ulama'a aw liyumariya bihi sufaha'a aw liyusrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahun nar. Wal iyadu billah. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk membanggakan diri di hadapan para ulama, atau untuk mendebat orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, atau untuk memalingkan wajah manusia agar memandang kagum kepadanya, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Yani kedudukan yang demikian tinggi, ancamannya besar kalau niatnya menyimpang. Naudzubillahi min dzalik. Nanti akan ada penjelasan dari Syekh Abdul Razak, kita akan baca juga insyaallah. Fa'usi kulla talibi ilmin wa kulla muslimin yattali'u ala hadhil kalimati bil ikhlasi lillahi fi jami'il a'mali amalan biqaulillahi ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada.
Maka aku wasiatkan bagi semua penuntut ilmu, bahkan bagi setiap muslim yang membaca kalimat atau mendengarkan, ya, membaca kalimat nasihat ini untuk mengikhlaskan agamanya kepada Allah, untuk Allah semata-mata dalam semua amal yang dilakukan. Dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, yakni bertemu dan memandang Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia pada hari kiamat nanti, yang kita tahu ini adalah kenikmatan tertinggi di surga. Barang siapa yang mengharapkan keutamaan ini, hendaknya dia mengamalkan amalan soleh, yaitu amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan janganlah dia menyekutukan Allah, berbuat syirik, menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun. Surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Jelas ini menunjukkan kepada kita syarat berjumpa dengan Allah dan diridhoinya adalah beramal amalan soleh yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak melakukan perbuatan syirik, yakni tidak menyimpang dalam niatnya. Wa fi sahihi Muslimin anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala. Kemudian di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Yaqulullahu Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti ini hadis qudsi. Ya. Ana agna syuraka'i 'ani syirki. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Aku adalah yang paling tidak butuh dengan para sekutu. Ya. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Maka barang siapa yang mengamalkan satu amalan, dia menyekutukan aku di dalamnya, yakni menyimpang niatnya, maka aku biarkan dia dengan persekutuan itu, yaitu Allah tidak terima amal yang dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala berpaling dan tidak menerima amal tersebut. Di dalam hadis yang sahih lainnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menghadapi orang-orang yang berbuat riya di akhirat nanti, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, idhabu illa ilal ladzina kuntum tura'auna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kamu pamerkan amal kepadanya dan lihat apakah kamu bisa dapatkan pahala dari orang-orang ini. yakni Allah berlepas diri karena amal tersebut tidak ditujukan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Makanya penuntut ilmu sangat dituntut untuk selalu belajar tentang iman agar menyempurnakan keimanannya, berarti memperbaiki keikhlasannya. Selalu berusaha untuk mengenal nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, agar kecintaan di hati mereka kepada Allah semakin kuat, semakin sempurna, yang dengan sebab itu otomatis juga akan menjadikan keikhlasannya semakin besar, semakin kuat, dan semakin meningkat. Ya, setiap kali mereka semakin menuntut atau mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan keimanan. Ya, kita tahu para ulama salaf juga memperbaiki niat mereka di tengah-tengah perjalanan mereka dalam menuntut ilmu. Seperti pernyataan Imam Ad-Daraqutni rahimahullah taala yang terkenal, talabnal ilma li ghairillah fa aba ayyakuna illa lillah. Kami dulu menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi ilmu enggan kecuali membawa kami untuk mengikhlaskan niat karena Allah. Jadi para ulama salaf pun melakukan perbaikan niat di tengah jalan menuntut ilmu, karena ilmu adalah sebab untuk perbaikan dan sebab untuk menyempurnakan segala kebaikan dalam diri seorang hamba. Taib, ini matan dari atau nasihat awal yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, yang nanti akan ada penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala setelah itu. Mungkin cukup sampai di sini. Ya, kajian kita di malam hari ini kita akan lanjutkan besok setelah subuh ya, insyaallah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa mengambil manfaat dari nasihat yang kita baca dari penjelasan Syekh bin Baz rahimahullah taala. Di sini ada Ustadz Abdurrahman, ada Ustadz Mujahid, ada para ustadz yang lainnya yang juga lebih pantas untuk menjadi narasumber atau ustadz yang menyampaikan kajian di malam hari ini. Lagi pula tadi juga sudah ada pembukaan dari Ustadz Abdullah Amin hafizahullah taala yang juga tentu apa yang beliau sampaikan sudah sangat cukup, bahkan lebih dari cukup ya. Tetapi karena ini adalah daurah dan kita ingin saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah, dan kita sama-sama butuh untuk memahami dan mengamalkan nasihat ini, maka ya kita saling berbagi dengan tetap memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan kita bisa mengambil manfaat dan sebaik-baik pelajaran dari kegiatan kajian kita beberapa hari ini, insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.